Jadi dulu itu Nabi itu mensuasanakan ngaji itu, sehingga kadang Nabi itu ya didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khutbah itu masyhur, khutbah nerangkan kiamat, ya pas khutbah Jumat nerangkan kiamat. Ada orang Bedui yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi gak jelas tanggalnya. Itu lalu mata saat kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggal. Mata saat kiamat itu kapan? Bagi Arabi tadi ini orang aneh, ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Paling gak 2012 itu. Saya dulu itu sampai ditanya sama Gus-Gus gitu ya, sampai kiai-kiai, Gus nego kiamat teng pundi? Pas kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya. Ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata saat. Terus Nabi itu terus saja khutbah. Sahabat yang di belakang itu beranalisis. Oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah kok banyak. Berarti dua analisis. Lam yasma, Nabi tidak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis kariha maqal. Nabi memang tidak berkenan ketika khutbah kok dicela pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi, Arabia sampai diulang 3 kali. Akhirnya Nabi jawab, wah ini kalau nggak dijawab ngomong terus gitu ngomong Bedui. Akhirnya Nabi tanya, kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah, kiamat kapan? Kau bicarakan terus saya nggak jelas tanggal. Nabi balik tanya, ma'atat talala, lalu persiapan kamu apa kalau terjadi kiamat? Gantian Nabi. Jawabnya Arabi tadi, fa wa ma'atat laha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Ya kalau saya ya nggak ada persiapan Nabi, sholat saya standar, bahasa standar nggak lebih, tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyhur jadi hadis populer, almarhum ma'aman ahabba, sebagai riwayat anta ma'aman ahabba. Makanya riwayat itu kenapa masyhur begitu populer, karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum itu sahabat yang membenci Arabi ini dulu ini jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena nggak sopan, tapi barokahnya Arabi tadi Nabi ngendikan almarhum ma'aman ahabba, sebagai riwayat yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Ada redaksi lain anta ma'aman ahabba, bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai. Pokoknya sahabat senang, kita tidak akan punya amal kayak Rasulullah, kita tidak akan sesoleh Rasulullah, tapi kita mencintai Rasulullah, dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasulullah. Kan gak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat berani macam-macam, kan kalah kelas. Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan apa, kan gak berani. Rasulullah itu afdhalul khalqi. Jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah pasti malaikat gak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi ini berapa masuk surga? Enggak, yang bener aja kan kan gak berani, kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketua. Padahal nanti itu yaumana tu'ullahu nasim di imamihim, semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang mau repot punya ketua nggak jelas, ketuanya aja gak jelas surganya apalagi anak. Tapi kalau kita ikut ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab wali ini ada kitabnya. Taman boleh percaya boleh tidak, tapi jelas ada kitab. Ali radhiyallahu anhu pernah minta sama ya Allah, beri saya hak mukasyafah, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel itu artinya mangkel Jawa itu kan tidak harus benci. Orang sekeren Umar itu kan terkenal zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. Setiap orang pernah dibentak, kenangannya orang sama Umar pernah dibentak. Terus dia mangkel sama Sidin Ali, mangkel terus. Jajal wani nyetak malaikat orang, makanya itu aja itu. Hanya dia minta ya Allah, saya ingin kasaf itu ngalami satu mukasyafah, melihat Umar ketika menghadapi Mungkar Nakir. Mungkar Nakir datang dengan penampilan kayak gitu, digambarkan Ali itu. Ainahu kalbidril zoli, matanya itu kayak apa? Hidrun itu apa itu mana nih? Yang dipakai masak itu kendil itu apa? Priok yang menganga. Senang sih tidak. Malaikat Nakir datang dengan penampilan gitu karena ingin melihat groginya Umar. Itu adalah cita-cita terbesarnya tuh, lihat groginya. Kayak kita manggil sama menteri itu terus ingin lihat ditangkap KPK kayak apa. Kalau pas manggil ya, kalau pas manggil mesti nunggu jatuhnya kan. Mungkin ya gitu. Kalau kamu manggil saya kan nunggu jatuhnya, tapi itu dolim itu orang kan nunggu jatuhnya. Akhirnya Sidin
Sayyidina Umar tuh salih senang, wah ini mesti Umar takut. Ternyata enggak. Umar berdiri. Dua malaikat pun tidur. Ayo malaikat, kamu tahu ngadepin siapa? Enak saja. Namanya kamu siapa? Saya temannya kekasih bosmu, kekasih Sayyidu. Saya ini temannya kekasih bosmu. Maksudnya Allah. Maksudnya temannya Nabi Muhammad. Muhammad kan kekasihnya Allah. Kok yang sopan dikit temannya kekasihnya? Malaikat ini komunikasi sama Allah disuruh. Ya memangnya kamu harus sopan, jangan seperti itu. Artinya di Ali terus bilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. Galak sampai mati. Sama tidak usah protes. Apa alam seperti itu mungkin? Ya jawabannya mungkin. Kalau Allah mungkin karena Allah pernah mensifati dirinya itu alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasul. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. Tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan ke para kekasih. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di Masjid Arya Sofia ya, jadi Konstantinopel itu yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu ada hadis lataf tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir itu detek. Uridot aliyah umatku dipertontonkan ke saya. Jadi sebelum Nabi meninggal itu semua umatnya perilakunya dipertontonkan ila yaumil. Mungkin Nabi yang menangi dosen, menangi gaya kayak UI ngaji ini. Mungkin Nabi ya ngaji kok gitu aneh. Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detek. Termasuk nyuwun sewu Nabi pernah ngendikan ya'ti alan nazamanun katsirun khutba'uhu qalilun. Ulama itu nanti di zaman akhir yang pengkhutbah banyak tapi ulamanya sedikit, yang ngomong agama pinter banyak tapi sebenarnya nggak bisa ngaji buat rame-rame toh. Tapi itu dihentikan detik. Termasuk yang paling ngeri adalah ngendikan begini. Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar namanya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ulama besar yang bisa menganalisis Dewi Nabi, disebut Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu sekitar tahun 800 Hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi, sina itu profesi. Dulu kalau orang rumah tanah yatim ya rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya hisbah itu ikhwan. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus. Memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau dong. Meskipun di rumah tukang merenggut, kalau pas tugas ya coba kalau Anda punya istri bebek-bebek itu senyumnya sudah habis karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat gambaratan. Jadi suatu saat kebaikan itu profesi, artinya profesi itu senyum tentu ibadah kan kata Nabi. Kalau kamu tidak bisa sedekah, paling tidak sedekah walau bitol koti wajin, meskipun dengan wajahnya itu yang meraktekkan sih. Iya kepegeban sama perempuan. Kadang Pak On tuh berdutut melihat UI gak seneng ngaji, Pak On mesti berdutut. Mau yang kepegeban aja gampang senyum, malah ibadah kok ini gitu. Jadi tegas juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya satpam. Saya sering punya santri reserse, tanya gini, Gus suudan itu haram enggak? Saya ini reserse, profesi saya harus suudan. Ini kalau ada orang pegang-pegang motor muji gak kena-kena, ada apa itu? Jadi zaman akhir itu sebutan saja profesi. Coba kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang kunci motornya kesulitan. Kalau kamu nggak satpam, mesti pikiran pertama itu mungkin kuncinya nggak pas, apa agak error. Tapi kalau pikiran security, dapat. Artinya sebutan saja suatu saat itu ya profesi. Guru ya profesi. Kalau di kelas mengajar itu, wah, masya Allah, kan ada gaji. Setelah di rumah nggak mental, orang bodoh dibiarin, kan
Kenapa kamu tidak ngajari tetangga? Kan tidak jam ngajar. Jadi ini, nah sekarang itu entah ini bukan ide, sekarang itu kayaknya sudah. Jadi sekian kebaikan itu. Maka ada guyonan. Ini kisah nyata Pak. Ada imam masjid besar datang ke Surabaya, ketemu kiai Indonesia. Ini kisah nyata bukan anak. Singkat cerita si imam masjid ini bangga, negara saya itu muadzin saja naik BMW. Memang betul saya pernah ke negara itu, muadzin saja naik BMW. Itu yang imamin sholat itu digaji 1 bulan 30 juta. Hitung saja sholat 1 hari 5 kali. Berarti per 30 berarti 1 juta. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5 berapa? 200. Jadi dia apa enggak? Kalau di sini enggak ada gaji. Kadang kok imamnya aja enggak naik, kok imamnya aja enggak naik BMW apalagi muadzinnya. Oh buang enggak nyepol dengan negara. Terakhir dia ada bangga digojol gini sama ke Indonesia. Pak, Madikman sama sholat terus takut potong gaji ya. Makanya kamu sholat terus menerus karena takut potong gaji. Akhirnya terus ya, oh kurang ajar orang Indonesia. Ternyata tidak keren, imam digaji itu tidak keren. Coba kalau misalnya UII, rektor resmi gaji yang jadi imam, terus istiqomah jadi imam terus, jadi orang kan, wah ini takut potongan gaji ini. Jadi artinya gini ya, gejolokan Rasulullah itu nyata. Suatu saat kebaikan itu profesi. Coba muadzin di negara sebelah itu digaji. Imamnya juga digaji, bahkan muftinya juga. Makanya Indonesia itu harus bersyukur, banyak ulama yang ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya, itu mulai subuh sampai isya, yang ngaji siapa? Mulai orang bingung sama bingung. Mulai profesor sampai tukang ada aja. Terus ngaji saja, gak kepikiran hormat saya juga gak kepikiran hormat mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi ta'ala. Allah ngajarkan kita, ngajar ya ngajar. Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibnu Khaldun, suatu saat kebaikan itu sinar profesi. Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajjat itu orang nakal, Hajjat bin Yusuf. Orang nakal, masyhur itu. Hajjat itu termasuk tragedi dalam sejarah Islam. Itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajjat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah. Dia kan ngakui pemerintahnya Yazid bin Muawiyah. Dia memproklamirkan diri sebagai Amirul Mukminin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajjat bin Yusuf, meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap dia di. Padahal pantangannya orang Islam itu bikin prahara di dekat Ka'bah, di tanah Haram. Makanya jadi apa? Sudah jadi omongan. Kalau orang nakal orang ini kok Hajjat, terus bulat-bulat itu Hajjat. Tapi ketika ditanya ke Ibnu Khaldun setelah 700 tahun dari peristiwa itu, Hajjat itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Dijawab Ibnu Khaldun lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Artinya beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai semua. Profesi itu harus dibawa sampai sehingga menjadi status. Gak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam. Kita harus status kita memang ngajar. Ketemu desa tertinggal yang kita ngajar, di kampus ya ngajar, di kampus ya kita bermental guru, di rumah ya bermental guru, di kampus ya bermental kiai, di rumah juga bermental kiai. Kita di yayasan yatim piatu ya sayang yatim piatu, di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang. Lama-lama kalau profesi kan gini, di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu karena digaji di situ. Ketemu yatim di rumah dibiarin. Kenapa? Kan tidak tugas saya. Nanti lama-lama tim SAR gitu. Kalau ditugaskan di mana serius, kalau nggak ditugas ada orang kelep, Barno kan nggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta, ini tenggelamnya kan di Jogja. Jadi kacau semua kalau berdasar apa teritorial apa profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan, kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial di monggo itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya tim SAR Jakarta, oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tapi kok suatu saat saya pulang kampung, tangga saya kebakaran, diam aja. Kan tugas saya di. Tentu ya harusnya nggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa.
sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dihentikan. Makanya di hadis banyak uridot alaiya ummati, dipertontonkan, diperlihatkan olehku umat-umatku perilaku. Makanya banyak hadis di Bukhari, di Sahih Bukhari ada hadis dalailun nubuwah. Itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi, tapi itu akhirnya nyata ila yaumil ya. Termasuk zaman itu Konstantinopel itu pusat salibis, tapi Nabi sudah menduga lataf tahunnal Konstantinia, kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Konstantinopel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa menduga Konstantinia. Dan Nabi ngendikan itu detail sawarna kudanya, lebih ngeri lagi, lebih seru lagi ngendikan pada orang. Ada sahabat itu pendek kok, enggak kan, namanya Suraqah bin Jusuf, yang baca Jasur. Itu Nabi kalau gojlok Suraqah itu lucu. Suatu saat kamu itu memakai mahkotanya Kaisar Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibrani. Di Jordan itu ada daerah yang batunya semuanya putih. Ya saya ulang lagi, Syam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Jordan. Itu orang dulu bilang apa? Syam. Ya saya ulang lagi, itu semuanya dulu istilahnya apa? Syam. Makanya subhanalladzi asra itu ke Syam. Syam dengan makna Baitul Maqdis itu di Israel atau di Palestina. Saya mengatakan Israel ini, Israel bahasa ulama ya, bukan Israel nation, negara apa? Ya sudah, kamu Suraqah suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad, Kaisar Syam. Zaman itu, saya ulang lagi ya, Syam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Italia, itu enggak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim Zahilipun itu bukan Romawi Italia, apa kekuasaan Romawi, karena Syam zaman itu dicengkeram apa? Romawi. Sehingga nggak ada Islam di sini. Jadi kayak mohal. Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Syam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya, Palestina, Israel, Jordan, pokoknya semua negara. Suraqah itu ya percaya, tapi ya Nabi yang ngendikan. Dan lucunya ngendikannya Nabi itu saat paceklik kelaparan, yaitu nggak makan 3 hari karena diembargo di perang Khandaq. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan sahabat ketika gali Khandaq. Akhirnya nggak bisa dipecahkan, padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecah. Akhirnya mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah, ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa sahabat, coba kapak kamu bawa ke sini. Diambil, terus Nabi baca apa nggak tahu. Kalau saya tahu kamu tuntut ijazah Gus gitu. Makanya saya pura-pura tidak tahu. Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sama kan ya. Akhirnya di kapak Nabi itu ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abyad. Kata Nabi, dan itu uniknya semua sahabat melihat. Kamu tadi melihat apa? Kira-kira melihat Jordan, kira-kira gitu. Gampangannya gitu. Suatu saat nanti kamu akan menguasai Jordan. Terus kamu Suraqah yang pakai mahkotanya Raja Jordan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin, tidak ada penaklukan ini. Era Umar mimpin, itu Syam dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar, itu rajanya ke Pelayu Jawa, mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas, dari intan, akhirnya dipakai Suraqah. Lah itu dicerita-cerita itu Suraqah itu suruh cara mbak-mbak itu suruh disuruh jalan-jalan, ditertawa-tawain karena nggak pas dengan wajahnya. Tertawa-tawain. Oh, nggak pas, apa-apa gojlok. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot Suraqah. Itu bagian dari ghanimah, harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset Baitul Mal. Suraqah bantah, bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang pakai saya?
jadi itu jatah saya. Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail, mahkotanya nanti dipakai surat. Waduh itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya saya gak tahu apa Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan, nggak tahu komentarnya. Ya semoga dimaklumi.